Shalom, perkenalkan nama saya Tio Tamar Purba. Saya berasal dari grup B semester 1. Saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan dan sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan sendiri merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antar masyarakat dan juga tentunya dengan pendidikan. Bidang studi ini menganalisis bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik tentunya mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial dalam pendidikan, sosiologi sendiri membantu kita mengembangkan kebijakan dan juga praktik yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan tentunya memiliki sejarah. Pada awal abad 20, sosiologi sendiri muncul sebagai bidang studi akademik pada awal abad ke-20 dengan tokoh pelopornya seperti Ernest Durkheim, George R. Escaun, dan Willard Waller. Mereka sendiri meneliti bagaimana norma-norma, nilai-nilai, serta struktur sosial mempengaruhi proses pendidikan. Yang kedua, pada dua perang dunia. Nah, pada periode ini, sosiologi sendiri berkembang sangat pesat, dan munculnya studi-studi tentang dampak latar belakang sosial ekonomi terhadap prestasi akademik dan tentunya mobilitas sosial sendiri. Yang ketiga, pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, sosiologi sendiri menekankan dan juga semakin mapan sebagai disiplin ilmu dengan fokus pada isu-isu seperti kesetaraan pendidikan, pendidikan multikultural, dan peran sekolah dalam reproduksi kelas sosial. Teori-teori sosiologi pendidikan tentunya sangat beragam dalam perkembangannya. Adapun teori yang akan saya bahas yakni teori fungsionalisme. Teori ini menekankan para sistem pendidikan dalam memelihara stabilitas dan integrasi sosial. Pendidikan ini dipandang sebagai sarana untuk menetralisasikan nilai-nilai, norma, dan juga keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Yang kedua, teori konflik. Teori sendiri melihat bagaimana sistem pendidikan tersebut sebagai arena pertarungan, kekuasaan dan juga reproduksi antar ketidaksetaraan sosial. Pendidikan dipandang sebagai alat bagi kelompok dominan untuk mempertahankan privilege mereka. Dan yang terakhir ada teori kritis. Teori ini menekankan bagaimana pentingnya memahami bagaimana kekuatan ideologis, ekonomi, dan politik sendiri mempengaruhi praktik-praktik pendidikan. Tujuannya sendiri adalah mengidentifikasi dan mengkritik bentuk dominasi dan penindasan dalam sistem pendidikan. Hubungan antara sosiologi dan pendidikan tentunya sangat berkaitan antara satu sama lain, yakni yang pertama pemahaman dari konteks sosial. Sosiologi sendiri memberikan pemahaman tentang konteks sosial, budaya, dan juga ekonomi, yang akhirnya membentuk sistem dan praktik dari pendidikan. Yang kedua, analisis dampak sosial. Sosiologi pendidikan sendiri menganalisis bagaimana dampak institusi pendidikan terhadap suatu struktur sosial, mobilitas sosial, dan juga kesetaraan. Yang ketiga, pengembangan kebijakan. Hasil penelitian sosiologi digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan program pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat, peningkatan praktik pengajaran. Pemahaman sosiologi terhadap tentang dinamika kelas, interaksi guru antar murid dan juga murid antar guru serta mahasiswa dengan dosen-dosennya, dan pengaruh latar belakang sosial membantu meningkatkan praktik pengerjaan. Adapun peran sosiologi dalam pengembangan sistem pendidikan yakni satu, analisis struktur sosial. Sosiologi pendidikan sendiri membantu mengidentifikasi pola-pola ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam akses pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Sosiologi menyediakan pandangan yang tentunya lebih empiris untuk mendesain kurikulum yang lebih efektif, inklusif, dan juga responsif. Yang ketiga, peningkatan praktik pedagogis. Pemahaman sosiologi sendiri tentang bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi proses pembelajaran dapat digunakan untuk mengembangkan metode pengajaran yang tentunya akan lebih efektif dan juga memperlihatkan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Nah, aplikasi sosiologi pendidikan dalam praktik pengajaran ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita harus memahami latar belakang siswa. Guru dapat menggunakan wawasan sosiologi ini untuk lebih memahami bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan juga budaya untuk mempelajari pengalaman belajar dan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengembangkan metode pengajaran. Dengan mengembangkan metode, aspek-aspek sosial guru dan merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif terhadap keberangan siswa. Yang terakhir, mendorong interaksi sosial. Guru sendiri dapat memanfaatkan wawasan sosiologi ini untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi yang positif antar siswa dan juga guru antar siswa.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.